Internet banking adalah kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank tersebut. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagaimana perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank tersebut. Dengan jenis-jenis teknologi online banking, yaitu ada internet banking, SMS banking, phone banking, mobile banking, ATM atau automated teller machine, dan mesin electronic data capture atau EDC. Layanan dalam online banking ada pembukaan rekening secara online, mengakses informasi rekening, melakukan transaksi lainnya, dan layanan lainnya. Selanjutnya ada perbedaan hybrid dan internet bank only. Yang pertama ada bank hybrid, yaitu ciri-cirinya bank hybrid tersebut dapat mengoperasikan cabang secara fisik maupun online. Selain itu juga bank hybrid menambah layanan tambahan yaitu seperti fasilitas ATM, petugas pinjaman, dan juga penasihat tentang keuangan untuk para pelanggan. Dan masih banyak lagi layanan lainnya yang dapat dilakukan dengan pelanggan secara tatap muka untuk menangani masalah keuangan. Selanjutnya ada internet bank only. Bank yang berbasis internet mengoperasikan seluruhnya secara online dan tidak memiliki cabang fisik. Dan internet bank only sepenuhnya memiliki situs web dan aplikasi seluler, serta memprioritaskan kenyamanan, kredibilitas, dan penghematan biaya bagi pelanggan yang lebih memilih mengelola keuangan mereka secara digital. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian trading online. Yang pertama dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, yang kedua fleksibel dan real time, yang ketiga pengembalian yang cepat, dan yang keempat kita memiliki kendali penuh. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya yaitu risiko kehilangan modal, yang kedua kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya ada teknologi pada e-banking. Yang pertama ada ATM. ATM adalah alat elektronik yang melayani nasabah bank melakukan transaksi perbankan tanpa perlu dilayani oleh teller. Yang kedua ada banking application system, yaitu penggunaan komputer dan alat-alat elektronik pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Dan yang terakhir ada internet banking, kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Jenis e-banking yang pertama cek saldo, transfer, dan juga investasi. Yang kedua pembayaran, kartu kredit, air, listrik, PBB, pendidikan, dan juga lainnya. Yang ketiga pembelian, tiket, pulsa, paket data, dan juga voucher. Manfaat e-banking yang pertama melakukan transfer non-tunai dengan sangat mudah. Yang kedua cek saldo dan mutasi rekening dengan mudah. Yang ketiga memudahkan pembayaran e-commerce dan pembayaran lainnya dengan mudah. Yang keempat, memudahkan untuk mengetahui produk-produk bank dengan mudah. Yang kelima, memudahkan untuk melihat informasi kurs dengan mudah. Dan yang keenam, memudahkan pembelian secara online. Lalu ada manfaat bagi bank. Yang pertama, ekspansi bisnis. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan dan biaya. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Dan yang kelima, model bisnis baru. Di sini ada hambatan penggunaan e-banking bagi nasabah. Yang pertama, kerusakan, kerugian, dan kehilangan yang diterima oleh bank atau nasabah disebabkan juga oleh petugas internal atau manajemen bank. Kemudian, e-banking menjadi salah satu target daripada cybercrime yang mempunyai ke dalam hal pembuktian secara teknis maupun non-teknis. Selanjutnya, pemerintah dan DPR masih seolah lambat dalam melakukan antisipasi kepada seringnya kejahatan yang terjadi dari kegiatan e-banking. Lalu, aktivitas m-banking masih belum mempunyai paying hukum tegas dan akurat yang dikarenakan oleh stagnannya RUU dan transaksi elektronik. Dan yang terakhir, para pelaku usaha perbankan dan masyarakat umumnya masih kurang peduli terhadap proses penanganan kasus-kasus tindak pidana e-banking.
Kemudian ada tips aman m-banking. Yang pertama, kunjungi situs resmi, rahasiakan username dan PIN, ganti PIN secara berkala. Yang kedua, hapus histori pada komputer atau handphone setelah melakukan transaksi perbankan. Yang ketiga, pastikan komputer atau gadget yang digunakan untuk mengakses internet banking terbebas dari virus. Dan yang terakhir, yang keempat, segera melapor kepada pihak bank apabila mendapati ada yang tidak wajar pada akun. Kemudian di sini ada risiko dari m-banking. Yang pertama, phishing. Tindakan meminta pengguna untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting dan palsu, dapat berupa email atau komunikasi elektronik lainnya. Yang kedua ada malware. Teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat yang telah menginfeksi browser internet nasabah. Kemudian yang ketiga ada tipu site. Membuat halaman web yang alamatnya mirip dengan alamat web internet banking sesuatu bank. Tujuannya untuk menjebak nasabah agar memasukkan user ID, password, dan informasi rahasia lainnya. Yang keempat ada keylogger, suatu perangkat yang dipasang di antara keyboard dan CPU, digunakan untuk merekam apapun yang diketikkan oleh nasabah di keyboard, bertujuan untuk mendapatkan user ID dan password nasabah.